Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pansa Ardika, salah satu mahasiswa jurusan Administrasi Perpajakan, Program Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing sedikit tentang topik yang cukup menarik untuk dibahas nih, yaitu kewajiban wajib pajak badan. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu juga, kita langsung saja membahas topik tersebut. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas topiknya, kita harus tahu dulu nih apa itu subjek pajak badan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada pasal 2, subjek pajak badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Artinya badan tersebut secara fisik ada di Indonesia, telah disahkan dan diakui oleh pemerintah Indonesia pastinya. Dan tentunya badan tersebut pasti melakukan yang namanya kegiatan usaha yang nantinya akan mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itulah yang nanti akan dipajaki. Saya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada kewajiban sebagai pemungut. Nah, artinya badan pun memiliki kewajiban sebagai pemungut, karena tentunya hal tersebut dikarenakan memang badan ini ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor PPh juga gitu, selain WPOP juga. Nah, apa saja sih PPh yang dipungut atau dipotong oleh badan? Nah, yang pertama itu ada PPh pasal 21 dan 26. Nah, PPh pasal 21-26 ini adalah PPh yang dipotong terhadap pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pegawai lepas, dan semua berhubungan dengan pemberian penghasilan kepada seorang wajib pajak orang pribadi. Nah, sebagai contoh, saya memiliki perusahaan nih, misalkan ya, saya memiliki perusahaan A. Saya mempekerjakan 10 pegawai dalam negeri dan luar negeri. Nah, saya berkewajiban dong tiap bulan untuk menggaji pekerja saya, dan juga saya harus memotong PPh pasal 21 untuk dalam negeri dan PPh pasal 26 untuk luar negeri. Nantinya potongan dari gaji tersebut akan saya setorkan ke kas negara gitu. Oke, selanjutnya yaitu memotong dan memungut atau membayar PPh pasal 4 ayat 2. Nah, untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu diperuntukkan bagi badan ya, dipotong atas transaksi sewa, pengalihan hak tanah, jasa kontraktor, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini lebih banyak transaksi WPOP gitu kan, kayak dividen gitu kan. Itu kalau PPh badan dividennya itu ada di PPh pasal 23. Sementara kalau WPOP itu ada di pasal 4 ayat 2. Oke, untuk selanjutnya memotong, memungut, membayar PPh pasal 22 untuk badan usaha tertentu. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi badan usaha tertentu di sini adalah badan yang melakukan impor atau ekspor gitu ya. Jadi badan-badan di sini
yang melakukan pemotongan atau membayar PPh pasal 22 ini adalah badan yang melakukan ekspor ataupun impor barang. Nah, untuk selanjutnya pemotong, memungut, membayar PPh pasal 23 atau 26. Nah, tadi ya pasal 23 ini banyak berhubungan dengan jasa dan sewa gitu ya. Nah, misalkan jasa notaris gitu kan, atau enggak jasa pengacara gitu kan. Nah, sebenarnya untuk pemotongan PPh pasal 23 dan 26 di sini terjadi oleh pihak pemberi penghasilan. Artinya badan yang menerima jasa tersebut yang akan memotong atau menyetor dan melaporkan dalam SPT-nya. Sementara untuk penerima penghasilan atau pemberi jasa akan diakumulasikan penghasilannya dan akan dipotong PPh pasal 17 ayat 2A nanti gitu, yang tarifnya 25%. Nah, dan yang terakhir itu memotong dan memungut dan membayar PPh pasal 15. Nah, untuk PPh pasal 15 ini dipungut atas charter pesawat, kapal laut baik dalam negeri maupun luar negeri, BUT yang mempunyai perwakilan dagang di Indonesia, dan juga dikenakan pada usaha di bidang maklon. Nah, maklon itu kayak apa ya? Kayak usaha jahit kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kewajiban penyetoran wajib pajak badan. Nah, jadi wajib pajak badan itu memiliki dua kewajiban penyetoran. Yang pertama itu SPT massa dan yang kedua itu SPT tahunan. Nah, untuk SPT massa paling lambat menyetor tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali atas transaksi yang disetor sendiri. Nah, biasanya untuk transaksi yang disetor sendiri itu paling lambat menyetor itu tanggal 15 kalau nggak salah ya. Dan PPh pasal 25 tadi ya. Nah, untuk lapornya itu paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Artinya mungkin tetapnya tanggal 20 ya. Misalkan satu masa pajak berakhir tanggal 31 Maret, berarti 20 hari berikutnya ya 20 April mungkin ya. Oke, selanjutnya yaitu SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini paling lambat menyetor sebelum SPT disampaikan. Nah, untuk melapor paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, akhir tahun pajak atau 1 tahun pajak itu kan dari Januari sampai Desember gitu ya, 12 bulan. Berarti kalau misalkan setelah akhir tahun pajak itu Desember, berarti Januari, Februari, Maret, dan April. Berarti paling lambat melaporkan SPT tahunan itu April setelah akhir tahun pajak ya. Nah, untuk badan itu April, dan untuk WPOP kalau nggak salah itu 3 bulan setelah akhir tahun pajak, berarti Maret gitu. Oke, di next. Nah, di sini ada pengenaan tarif pajak penghasilan badan. Nah, yang pertama ada PPh final PP 23/2018 dengan tarif 0,5% dikali bruto sebulan. Nah, sebenarnya tarif ini diperuntukkan untuk UMKM ataupun untuk badan ataupun WPOP yang menjalankan usaha itu baru mulai gitu, dan ibaratnya penghasilan brutonya itu tidak melebihi 4,8 miliar gitu. Dan kalau nggak salah tarif PPh final ini
bisa digunakan itu kalau WPOP ya untuk jangka waktu 7 tahun. Sedangkan untuk kayak CV, PT, dan lain sebagainya itu hanya 4 tahun bisa digunakan tarif PPh final ini. Oke, lanjut ke tarif selanjutnya yaitu PPh pasal 17 ayat 2A yaitu sebesar 25%. Oh ya, tadi kalau misalkan dalam jangka waktu 7 tahun gitu kan udah dipakai nih PPh final PP 23 garis miring 2018 gitu ya, tarif dengan tarif 0,5%. Nah, si wajib pajak itu harus pindah ke tarif normal gitu ya. Tarif normalnya itu ya ini PPh pasal 17 ayat 2A dengan tarif 25%. Beda ya dengan wajib pajak orang pribadi gitu kan. Nah, kalau tarif pasal 17 ini kan diperuntukkan di PPh 21 gitu kan. Nah, itu dengan tarif progresif. Kalau nggak salah kalau WPOP itu kan tarifnya itu dari 15% terus naik ke 20%, 25 sampai 30% gitu ya. Nah, kalau di PPh Badan itu langsung aja ya tarifnya 25%. Oke, selanjutnya itu ada Perpu nomor 1 tahun 2020. Terus juga disahkannya pada UU Cipta Kerja. Nah, di sini maksudnya pada Perpu nomor 1 tahun 2020, kalau nggak salah itu dikeluarkannya 31 Maret ya, setelah Indonesia itu masuk COVID kalau nggak salah ya. Nah, ini pemerintah mengeluarkan peraturan ini, dan kalau nggak salah di Perpu ini juga menyinggung tentang tarif PPh Badan yang diturunkan, yaitu sebesar 22% pada tahun 2020 dan 2021, dan akan berkurang tarifnya hingga 20% di 2022. Nah, di Perpu ini sebenarnya udah ada tarifnya gitu kan, terus disahkan kembali di UU Cipta Kerja dengan ya sama tarifnya 22%. Dan nanti di 2022 itu tarifnya akan menjadi 20%. Oke, lanjut. Nah, ini baru-baru nih pada bulan November kalau nggak salah ya, pada bulan November itu pemerintah mengesahkan kembali Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, berhubungan dengan tarif yang tadi ya, tarif pada UU Cipta Kerja sebesar 22%, tarif tersebut tetap 22%, dan juga ada pembatalan pengurangan tarif 20% di tahun 2022. Artinya sampai tahun berikutnya dan seterusnya tarif PPh Badan itu akan terus atau akan tetap di 22% gitu. Jadi mungkin kalau ada perubahan ataupun penggantian tarif mungkin akan ada peraturan lebih lanjutnya gitu. Tapi untuk sekarang tarif yang dikenakan kepada wajib pajak badan itu yaitu tarif sebesar 22%. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Mungkin kalau ada topik-topik yang menarik lagi yang bisa saya bahas, nanti akan saya coba bahas, dan mungkin terima kasih kepada teman-teman, dan saya mohon maaf apabila videonya singkat dan juga pemaparan dari saya itu banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan boleh di komentar
apabila suka dengan video saya boleh di like dan jangan lupa di share dan di subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.